Sutra teratai yang menakjubkan bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Shinfasyang Sutra Teratai episode 1755. Selama banyak kalpa menegakkan sutra, makanya memperoleh buah kebudaan dengan segera. Semua Buddha datang ke dunia ini adalah demi satu tujuan utama, guna membabarkan sutra teratai. Bagi orang-orang berkapasitas rendah, mereka membabarkan sebab musabab dalam masa-masa kehidupan lampau, memberikan pengajaran dan bimbingan dengan sabar, membabarkan dharma agar mereka tercerahkan. Inilah dharma yang dibabarkan dalam bab perumpamaan kota gaib. Dalam periode pembabaran dengan sebab musabab dalam masa-masa kehidupan lampau, bagi orang-orang yang berkapasitas rendah, di mana masih belum mampu memahami perumpamaan dalam ajaran kendaraan besar, Buddha selanjutnya membabarkan sebab musabab dalam masa-masa kehidupan lampau. Para bodhisattva sekalian, bersungguh hatilah, bersungguh hati mendengar, maka dharma akan diserap ke dalam batin. Para Buddha datang ke dunia adalah demi satu tujuan utama. Apakah tujuan utamanya? Sering dikatakan bahwa dia muncul di dunia demi mendidik para bodhisattva, demi membabarkan sutra teratai. Karena itu, sutra teratai yang sekarang ini merupakan sutra yang harus dibabarkan oleh para Buddha ketika datang ke dunia. Dapat dilihat bahwa Buddha datang ke dunia adalah demi satu misi besar, yaitu untuk mengajarkan ajaran bodhisattva. Sekarang kita mendengarkan dharma, dan sebagai murid Buddha, kita harus lebih memperhatikan sutra teratai yang menakjubkan. Mengapa Buddha begitu mementingkan sebab dan kondisi ini ketika dia datang ke dunia? Kita harus bersungguh hati memahaminya. Akan tetapi, untuk membabarkan sutra teratai bukanlah hal yang sederhana, melainkan hal besar. Tetapi bagi para makhluk yang berkapasitas rendah, sulit untuk menerimanya. Karena para makhluk di dunia telah terperangkap di dalam ketidaktahuan selama banyak kehidupan. Ketidaktahuan dan kapasitas tumpul untuk mendengarkan sutra teratai yang begitu mendalam mengubah makhluk awam menjadi Buddha. Tidaklah semudah yang dikatakan. Buddha harus sangat bersungguh hati. Dia harus mulai mengajar dari orang-orang yang berkapasitas rendah. Para Buddha tidak takut pada masalah. Jadi dia mengajarkan orang-orang dengan kapasitas rendah tentang sebab musabab dalam masa-masa kehidupan lampau. Penderitaan, kenapa bisa menderita? Sangat sulit menghadapi penderitaan. Mengapa begitu sulit? Saya tidak tahu. Saya tidak melakukan kejahatan. Saya juga tidak melakukan sesuatu yang salah. Mengapa saya begitu menderita? Kamu harus tahu bahwa di masa lalu, selama banyak kehidupan yang sebelumnya, bahkan sebab dan kondisi ini telah melampaui beberapa generasi, akhirnya bertemu juga. Oleh karena itu, kamu harus menerimanya, sebab ini telah dilakukan sebelumnya. Saat ini telah bertemu dengan kondisi, sehingga sebab dan kondisi berpadu, tidak dapat ditolak. Sangat banyak kisah yang terlahir, penderitaan dari setiap makhluk, dan setiap makhluk memiliki masa lalu, sebab, kondisi, dan lainnya. Kekuatan karma yang diciptakan, sebab dan kondisi ini terus bergulir. Karena telah banyak terakumulasi, ada yang sangat cepat kita temui, ada yang harus melalui beberapa kehidupan baru dapat kita temui. Maka sebab akibat ini bukan tak terbalas, hanya saja waktunya belum tiba. Justru dikarenakan belum bertemu dengan jalinan jodoh, begitu bertemu harus dibalas, seperti guru besar Uta. 10 kehidupan sebagai guru agung, karena beliau mengetahui tujuan dari melatih diri, sehingga melatih diri harus sangat berhati-hati. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan sangat ditaati. Maka karena kita bersungguh-sungguh melatih diri, sehingga melatih diri harus sangat berhati-hati. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan sangat ditaati.
Maka karena kita bersungguh-sungguh melatih diri, akan ada banyak berkah demikian. Melatih kebijaksanaan seperti ini, memperoleh berkah seperti ini, pada akhirnya menjadi guru agung di negara tersebut. Akan tetapi, batin orang-orang sulit dijaga. Sebersit pikiran kecil yang muncul, karma tersebut berbuah tersebut. Tiada henti terus mencari jalinan jodoh untuk dibalas. Begitu pintu batin dibuka, jika tidak tertutup rapat, maka akan mengundangnya masuk. Demikian berbenturan, dimulai dari sebab asal-usul penyakit, mulai dari kemerahan hingga membengkak dan kulit pecah. Demikian terus memburuk hingga membusuk, hingga membentuk luka seperti wajah manusia. Kisah ini semua orang mengingatnya sangat jelas. Pengobatan seperti apapun, obat seperti apapun tidak berhasil, hingga terus-menerus jika ada sedikit sebab, akan ada cara untuk mencapai kondisi, dan juga akan ada akibat atau buah. Maka, ketika mengingat kembali saat itu, bertemu seorang biksu agung yang Arya Kanaka, yang mempraktekkan cinta kasih di kehidupan lampaunya, begitu juga di kehidupan sekarang. Tidak tega melihat biksu yang sedang sakit ini, lalu berjalan bersama biksu tersebut dan menemaninya tinggal di sebuah vihara. Demikianlah bagaimana mereka saling bertemu. Biksu menderita penyakit yang sangat parah, sehingga Uta berikrar untuk merawatnya di sana. Hingga biksu ini sembuh, ketika tiba saatnya untuk berpisah, dia, biksu yang telah sembuh berkata, "Bersyukur engkau telah merawatku dengan sangat baik. Sekarang aku akan kembali ke wiharaku. Jika suatu hari nanti engkau membutuhkan bantuan, datanglah mencari saya di Gunung Ciulong. Engkau akan dapat menemukan saya di antara dua pohon besar." Lalu mereka berpisah. Guru besar Uta pergi melanjutkan perjalanan, dan dengan bersungguh hati tekun melatih praktik pembinaan diri, terus mengajarkan dharma sepanjang perjalanan, belajar dan menyebarkan dharma ke beberapa vihara. Kemudian namanya menjadi sangat terkenal, dihormati oleh kaisar, diundang ke istana dan diangkat menjadi guru negara. Ia menerima cinta dan hormat dari kaisar, keluarga kerajaan dan semua orang. Penghormatan dan kasih sayang semacam itu hingga suatu saat ia diberi kursi cendana. Ketika duduk, timbul pikiran sombong. Kesombongan muncul. Lalu berpikir, sekarang aku berada di negara ini, orang yang paling dihormati oleh penguasa negara, dihormati dan diundang secara khusus oleh kaisar, bahkan diberi kursi cendana. Begitu hormatnya, semua pejabat istana memperlakukanku dengan sopan, memintaku naik ke mimbar untuk memberikan ceramah. Dalam kemewahan semacam itu, kesombongan muncul dan ia melupakan dirinya sendiri. Di saat melupakan dirinya sendiri, kemudian ia mengalami cedera kakinya terbentur kursi. Hanya berbenturan di lutut, lalu memar mulai muncul. Kemudian muncul luka seperti layaknya wajah manusia. Jadi ia terus mencari dokter-dokter terkenal. Kaisar pun sangat cemas dan memasang pengumuman. Semua dokter terkenal di seluruh negeri dipanggil, tetapi tidak ada perawatan yang efektif. Kondisinya semakin memburuk, sakit sampai ke sumsum tulang, sangat sakit. Apa yang harus dilakukan? Ia lalu teringat pesan dari Yang Arya Kanaka saat akan pergi. Nasihat itu pasti ada alasannya. Jadi ia memutuskan untuk pergi ke Gunung Ciulong, mencari Yang Arya Kanaka untuk penyembuhan. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, akhirnya tiba dalam keadaan sangat lelah. Lalu Yang Arya Kanaka mengatur agar biksu Uta beristirahat 1 malam. Keesokan paginya, seorang samanera muda diminta untuk membawa biksu Uta turun gunung, menuju sebuah kolam di kaki gunung.
Samanera muda berkata, "Air di kolam dapat menyembuhkan kakimu." Mendengar itu, Biksu Uta lalu menjulurkan kakinya, lalu mengambil air dengan tangannya bersiap untuk mencuci kakinya. Namun tiba-tiba mendengar seperti suara gaib yang mulai menceritakan tentang kondisi karma masa lampau. Kisah tentang Yuang Ang yang menghukum mati Cao Zuo dalam sekejap. Segala hal yang pernah dilakukan di 10 kehidupan lalu muncul dengan jelas dalam pikirannya, seperti terbangun dari mimpi. Betapa mengerikannya kekuatan karma. Bertobatlah. Biksu Uta lalu menampung air dan mencuci lututnya. Rasa sakit menembus ke tulang hingga jatuh pingsan. Saat dia sadar kembali, luka berbentuk seperti wajah manusia telah lenyap. Saat itu juga Biksu Uta memahami betapa mengerikannya hukum karma dan akibat dari perbuatan masa lalu. Penderitaannya bukanlah sekadar penyakit biasa, tetapi balasan dari sebab dan kondisi karma dari masa lalu. Menarik sebab dan akibat yang begitu panjang menghasilkan buah yang harus diterima sekarang. Membawa penderitaan yang begitu dalam, begitu menyakitkan hingga menembus tulang. Setelah tersiksa begitu lama, akhirnya baru memahami segalanya. Memang akhirnya dia paham siapa yang tidak menciptakan benih sebab dalam kehidupan. Dengan adanya benih sebab, kita harus menanggung buahnya. Menerima buah balasan, kita tidak perlu memperhitungkan apakah kita memiliki kehidupan baik atau buruk. Justru kita harus waspada pada diri sendiri. Ini adalah sebab yang kita ciptakan di masa lampau, sehingga mendatangkan buah ini. Karena di masa lampau memiliki sebab yang demikian, sehingga saya harus menerima buah di saat ini. Saya harus menerimanya dengan sukacita. Karena kita ada membina diri, tentunya sudah memahami prinsip kebenarannya, sehingga saya bersedia menerima buahnya. Di masa lalu, saya begitu sukacita melakukannya, tanpa kita memahami konsekuensinya. Kalau saya suka, mengapa tidak boleh melakukannya? Karena dulu melakukan demikian, maka sekarang menerima penderitaan ini. Aku harus bersedia menerimanya. Membina diri juga demikian. Karena itu, ketika sekarang bertemu dengan orang yang tidak ada jalinan jodoh, orang-orang yang mencaci, mengejar, dan memukul kita masih berkata, "Saya berterima kasih kepada kalian semua." Mendoakan kepada semua orang agar kelak juga akan menapaki jalan bodhisatwa. Dengan menapaki jalan bodhisatwa, kalian pun bisa mencapai kebudaan. Ini adalah bagian dari buah karma masa lampau. Jika di kehidupan sekarang kembali bertemu lagi dengan kondisi yang buruk, kita jangan menarik lebih banyak lagi jalinan jodoh buruk demikian. Kembali terjerat di dalamnya dan terakumulasi, yang mengikat kita di kehidupan ini dan juga di kehidupan berikutnya. Jika kita terus membiarkan jalinan jodoh buruk ini berlanjut, maka kehidupan demi kehidupan akan terus terjerat dalam lingkaran karma yang tidak pernah selesai. Betapa menderitanya jika kita terus terjebak dalam siklus sebab akibat yang tak berujung. Jadi Buddha adalah demi orang-orang yang berkapasitas rendah, yang masih memiliki kerisauan, kegelapan batin, dan yang masih tidak dapat menerima dharma dengan cepat. Orang-orang yang berkapasitas rendah semacam ini tidak mengerti dharma agung yang dibabarkan. Jadi Buddha harus mulai dari awal, mulai dari konsep. Semua manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Bagi orang-orang berkapasitas rendah, mereka membabarkan sebab dan kondisi dalam masa-masa kehidupan lampau. Hari ini juga demikian. Kita harus tahu bahwa apa yang kita alami sekarang adalah apa yang telah kita alami dengan orang-orang ini di masa lampau. Maka inilah jalinan jodoh pada masa kehidupan lampau. Buddha
mulai dengan menggunakan berbagai macam perumpamaan yang mudah dimengerti, mengajarkan mereka dengan cara-cara yang gampang dimengerti, membimbing mereka secara perlahan-lahan seperti sedang membimbing anak kecil. Saat para guru mengajarkan anak-anak TK, jika anak-anak tidak bisa berdiri dengan tegak, guru harus bagaimana memapahnya. Berdiri yang baik, ayo, ayo, ayo. Memberikan bimbingan dengan sabar. Demikian memberikan pengajaran kepada mereka. Memberikan pengajaran dan bimbingan dengan sabar, membabarkan dharma agar mereka tercerahkan. Inilah dharma yang dibabarkan dalam bab perumpamaan kota gaib. Pelan-pelan mengajarnya, menuntunnya, dan dengan sabar menjelaskan sampai mereka memahaminya. Memahami di sini adalah memahami selapis demi selapis. Ini ada dijelaskan dalam bab perumpamaan kota gaib, mulai dari bab perumpamaan sampai pada bab perumpamaan kota gaib. Pada permulaan bab perumpamaan kota gaib sudah mengharuskan Anda mendaki ke atas bukit, mendaki ke atas bukit. Gunung ini sangat sulit didaki. Anda harus mendaki perlahan-lahan, selangkah demi selangkah dari tempat yang paling rendah, mendaki naik sampai ke atas. Tapi saat kita hampir sampai di puncak, saat itu sudah merasa lelah. Begitu lelah, kita lebih baik pulang saja, tidak usah lanjut lagi. Maka butuh seorang guru yang mampu mengerti untuk memimpin, pelan-pelan memberinya semangat, pelan-pelan mendampingi. Guru akan memberikan metode pengajaran agar kita terus berminat untuk tetap maju ke depan. Rangkuman teks ini dari bab perumpamaan hingga bab perumpamaan kota gaib. Bab perumpamaan, awalnya kita melihat rumah yang terbakar dan segala sesuatu di dalamnya sebelum akhirnya ingin keluar karena seseorang tetua, yakni sang ayah, menarik mereka keluar dengan menyediakan kereta rusa, kereta kambing, dan kereta lembu besar. Semuanya diberikan untuk kita pilih sendiri. Namun mereka semua lebih memilih kereta kambing dan kereta rusa yang melambangkan ajaran kendaraan kecil. Ini menunjukkan bahwa kita masih berada dalam proses sebab dan kondisi, dalam perjalanan panjang yang melibatkan akumulasi waktu, datang dan pergi, kembali lagi, dan tetap berada pada pola yang sama, terjebak dalam kemampuan spiritual yang masih terbatas dari kehidupan demi kehidupan. Namun hubungan karma tidak pernah benar-benar terputus. Sekarang saat kita kembali, Buddha mulai membimbing mereka yang memiliki kapasitas terbatas, tetapi mereka sulit untuk diajarkan. Maka diperlukan berbagai cara untuk perlahan membimbing mereka hingga mencapai pencerahan. Proses ini membantu mereka memahami ajaran sejati yang disampaikan. Jadi Buddha mengajarkan hingga akhirnya mereka mencapai pemahaman sejati, mampu memahami lebih dalam dan kemudian mampu menjelaskannya. Itulah proses panjang yang dijelaskan dalam bab perumpamaan kota gaib. Jika kita dapat memahaminya, sekarang kita harus melihat bagian berikutnya dari sutra. Bagian sebelumnya dalam sutra menyebutkan Mahastana Prata. Buddha kembali memanggil Bodhisattva Mahastana Prata. Dalam sekali lagi menyebutnya sebagai Mahastana Prapta. Mahastana Prapta, Bodhisattva Mahasattva Sadapaributta ini telah memberikan persembahan kepada sejumlah Buddha ini, menghormati, menghargai, dan memuji mereka, serta menanam segala akar kebajikan. Sutra Teratai bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Mahasattva adalah Bodhisattva Agung. Bodhisattva Sadapaributta adalah
seorang bodhisatwa agung telah melakukan praktik pembinaan diri yang berlangsung lama. Sejumlah adalah telah melewati waktu yang sangat panjang. Seberapa lama? Istilah ini menunjukkan angka yang besar. Bertemu dengan banyak Buddha, setiap Buddha memiliki periode Dharma sejati, periode Dharma mirip, dan periode kemunduran Dharma. Setelah periode-periode ini berlalu, dibutuhkan waktu yang sangat lama hingga muncul seorang Buddha lainnya. Oleh karena itu, dikatakan Bodhisattva Sadapaributta telah memberikan persembahan kepada sejumlah Buddha. Bukankah ini merupakan waktu yang panjang? Pada masa kehidupan para Buddha, Bodhisattva Sadapaributta sudah mengalami kelahiran setiap Buddha. Di setiap masa ketika seorang Buddha muncul di dunia, dia selalu ada di hadapannya. Terus-menerus mendekat dan belajar di bawah bimbingan Buddha, menghormati, menghargai, dan memuji mereka, serta menanam segala akar kebajikan, berada di bawah bimbingan setiap Buddha, terus-menerus memberikan penghormatan kepada setiap Buddha dengan penuh penghormatan dan ketulusan. Dengan sikap yang sangat hormat, memuji serta menghormati mereka, demikianlah ia menanam benih kebajikan dan menciptakan pahala kebajikan. Kemudian bertemu lagi dengan puluhan juta koti Buddha. Di bawah naungan Dharma dari para Buddha ini, dia membabarkan sutra ini. Begitu jasa kebajikannya telah sempurna, dia akan mencapai kebudaan. Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Kemudian bertemu lagi dengan puluhan juta koti Buddha. Di masa lalu, tidak tahu sudah berapa banyak Buddha yang ditemui. Kemudian di kehidupan berikutnya, kembali terlahir lagi. Ia kembali bertemu dengan jutaan hingga miliaran Buddha. Di bawah naungan Dharma dari para Buddha ini, dia membabarkan sutra ini. Sutra apa yang dibabarkan? Tentu adalah Sutra Teratai. Begitu jasa kebajikannya telah sempurna, dia akan mencapai kebudaan. Dengan mengikuti ajaran sutra dan terus tekun, terus-menerus mengumpulkan kebajikan hingga akhirnya mencapai kebudaan. Naskah sutra berikutnya mengatakan demikian. Mahastana Prapta, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah Bodhisattva Sadapaributta pada saat itu adalah seseorang yang lain? Dia adalah aku sendiri. Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sadapaributta. Ini adalah yang dikatakan sendiri oleh Buddha Sakyamuni. Tahukah kamu Bodhisattva Sadapaributta di masa lampaunya telah menghabiskan waktu yang begitu panjang dalam proses pelatihan diri di dunia. Manusia di dunia meremehkannya, tidak menghormati, mencaci, dan menghina Bodhisattva Sadapaributta, menggunakan tongkat untuk memukul dan mengejarnya, namun batinnya tidak bergejolak. Selalu hanya ada satu pikiran, yaitu memberikan pujian, memuji mereka. Inilah yang harus kita pelajari di dunia ini. Beliau melakukan sangat banyak hal, tetapi tidak menghasilkan banyak jalinan jodoh baik. Namun dia tidak peduli dan masih memberi hormat dengan penuh penghormatan dan juga bersujud kepada setiap orang yang dia temui. Setelah melewati satu masa waktu, Bodhisattva Sadapaributta akhirnya mencapai kebudaan. Adalah siapa? Buddha Sakyamuni mengatakan adalah saya, Bodhisattva Sadapaributta. Jadi kita memahami bahwa Sadapaributta sejak waktu yang tak terhingga dan kalpa yang tak terhitung lamanya, demikian terus-menerus melewati masa banyak Buddha. Dari Dharma sejati, Dharma mirip, dan Dharma masa kemunduran sudah melewati perjalanan yang demikian, menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan dalam proses pelatihan diri, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sampai akhirnya mencapai kebudaan. Oleh karena itu, pada masa Buddha Bhismagarjitaswara, Raja, terdapat seorang Bodhisattva Sadapaributta. Orang ini bukanlah orang lain, melainkan aku pada saat sekarang ini, Buddha Sakyamuni. Sudah sangat jelas bagi kita
Kisah tentang Bodhisattva Sadapaributta ini kurang lebih sampai di sini kisahnya. Demikianlah ceritanya. Oleh karena itu, seandainya dalam masa-masa kehidupan lampau aku tidak menerima, menegakkan, membaca dan melafalkan sutra ini serta membabarkannya kepada orang lain, aku tidak akan dapat mencapai Anuttara Samyak Sambodhi dengan begitu segera. Sutra Teratai bab 20 Bodhisattva Sadapaributta. Artinya, melewati kalpa yang tak terhitung banyaknya, Buddha Sakyamuni menerima, menegakkan dengan tulus membaca dan melafalkan Sutra Teratai. Membaca Sutra Teratai, memahaminya dengan jelas, lalu menyebarkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Di saat yang sama, tidak hanya mengajarkan mereka, tetapi juga mempraktekkan 6 paramita dan ribuan praktiknya, mempraktikkan jalan bodhisattva terus melangkah. Setelah menjaput penderitaan, dilanjutkan dengan pembabaran dharma. Pergi untuk melenyapkan penderitaan para makhluk demi mencabut penderitaan mereka dan demi membabarkan dharma kepada para makhluk, menapaki jalan bodhisattva dan mempraktekkan 6 paramita dan ribuan praktiknya, ini sungguh tidak mudah. Seandainya dalam masa-masa kehidupan lampau aku tidak menerima, menegakkan dan membaca dan melafalkan sutra ini serta membabarkannya kepada orang lain, seandainya selama banyak kalpa pada masa-masa kehidupan lampau aku tidak menegakkan sutra teratai ini dan membabarkan dharma sesuai kapasitas dari orang-orang, ini menjelaskan kalau Buddha memperoleh buah pencerahan dikarenakan sutra ini. Maka seandainya selama banyak kalpa pada masa-masa kehidupan lampau, dalam kalpa pada masa-masa kehidupan lampau, kalpa yaitu waktu yang sangat panjang, diakumulasikan dalam waktu yang sangat panjang, mempraktekkan dari kehidupan ke kehidupan. Seandainya aku tidak menegakkan sutra teratai ini, dengan demikian tidak dapat mencapai kebudaan. Saat menegakkan sutra teratai, berarti membabarkan dharma sesuai kapasitas dari orang-orang. Sungguh tidak mudah untuk membabarkan sutra teratai, tapi Buddha mengajarkan sesuai dengan kapasitas para makhluk dan menyesuaikan dengan ketertarikan para makhluk dalam membabarkan dharma. Maka sutra teratai mencakup semua sutra yang sudah dibabarkan sebelumnya. Dengan kata lain, sutra teratai adalah ajaran yang sempurna, meliputi segala ajaran dharma lainnya. Sutra teratai adalah ajaran kendaraan besar, maka yang besar dapat melingkup ajaran kendaraan kecil. Melingkup segala ajaran kendaraan kecil yang dibabarkan pada awalnya, maka diantaranya penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. 12 sebab musabab nidana, 6 paramita dan segala prakteknya, 4 kesunyataan mulia, 6 paramita, 12 nidana, semua ajaran ini termasuk di dalamnya. Jadi inilah sutra teratai yang dimana pembabaran dharma disesuaikan dengan akar kapasitas, membabarkan dharma sesuai dengan akar kapasitas, ini semua terdapat di dalam sutra teratai. Kalimat apapun yang dikutip dari naskah sutra dapat digunakan sebagai ajaran dimanapun. Seperti saya sedang membabarkan sutra teratai. Mulai dari bab pendahuluan pada tahun 2009, sekarang adalah tahun 2019, dan ada siaran ulang bab pendahuluan sudah 10 tahun. Melihat video itu, saya berpikir ini adalah 10 tahun yang lalu. Orang itu ternyata adalah saya. Membandingkan dharma yang dibabarkan saat itu dengan sutra yang sekarang dibabarkan, sebenarnya adalah sutra yang sama, tidak menyimpang sehelai rambut pun. Mendengarnya secara berulang benar-benar merasakan bahwa demikianlah dharma itu. Dharma sungguh sangat halus dan menakjubkan. Hanya dengan mendengar, melihat, terasa manis di batin. Karena kita akan mendapatkan manfaatnya, tidak peduli berapa kali pun kita mendengarkan dharma. Maka pembahasan kita sampai di sini.
yaitu proses perjalanan Bodhisattva Sadapaributta. Sekarang sudah mencapai kebudaan. Naskah sutra ini menjelaskan kalau Buddha memperoleh buah pencerahan dikarenakan sutra ini. Karena benih telah berproses sedemikian rupa, buahnya adalah mencapai kebudaan. Inilah apa yang dialaminya. Aku tidak akan dapat mencapai Anuttara Samyak Sambodhi dengan begitu segera jika tidak menggenggam jalinan jodoh, memberikan pengajaran sesuai kapasitas ketika bertemu dengan orang-orang dan merespon kondisi dengan sukacita, maka aku tidak akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi dengan segera. Aku tidak akan dapat mencapai Anuttara Samyak Sambodhi dengan begitu segera. Jika tidak pernah mengalami yang seperti ini, pasti tidak akan begitu cepatnya dapat mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Harus ada batin seperti ini, tidak melekat pada diri atau wujud. Manusia dan diri sendiri semuanya adalah kosong. Tidak ada wujud manusia, tidak ada wujud para makhluk, tidak ada wujud usia panjang, maka tentu saja tidak ada wujud aku. Akan tetapi apakah memiliki wujud, tidak berwujud, ataupun tiada wujud, kita tetap harus tekun melatih diri. Terhadap orang lain harus penuh hormat dan menjaga kemurnian diri sendiri. Bukan karena segala sesuatu tidak berwujud, lalu bebas mengumbar nafsu keinginan semaunya. Bukan, maka harus mengenalnya dengan jelas. Yang lalu adalah seperti ini, sudah mengerti, cermin ini telah dilap bersih. Seluruh permukaan cermin dulu adalah kabur, sekarang telah dilap bersih, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Jadi, pada waktu itu, jika tidak dengan sangat rajin membersihkannya, maka cermin ini tidak akan begitu cepat menjadi bersih. Jadi, jika di masa lampau tidak melakukan, maka saat ini tidak bisa mendapatkan atau mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, pencerahan sempurna tiada tara. Jadi kita harus belajar agar bisa seperti ini. Kita harus menggenggam jalinan jodoh. Jika tidak menggenggam jalinan jodoh, memberikan pengajaran sesuai kapasitas ketika bertemu orang-orang dan merespon kondisi dengan sukacita. Jika kita tidak demikian, maka aku tidak akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi dengan segera. Ini sangatlah penting. Semua orang harus dengan sangat bersungguh hati untuk mengingatnya. Di hadapan para Buddha terdahulu, aku menerima, menegakkan, membaca dan melafalkan sutra ini, serta membabarkannya kepada orang lain. Makanya aku dapat mencapai Anuttara Samyak Sambodhi dengan segera. Sutra Teratai bab 20 Bodhisattva Sadapaributta, dikarenakan ada membaca, melafal, mengetahui, memahami, mempraktekkan secara nyata, menyebarkan dan membabarkan dharma, makanya mencapai kebudaan dengan segera. Kembali lagi mengingatkan kita, Buddha Sakyamuni sendiri mengatakan, dulu saya Buddha sebelumnya telah bertemu sangat banyak Buddha. Dia pernah melewati masa Buddha di Pamkara, pernah melewati masa Mahabhijna Janana Bibu Buddha, juga pernah melewati masa Bhisma Garjitaswara Raja Buddha. Beliau sangat banyak melewati masa banyak Buddha. Satu masa dari setiap Buddha adalah tidak bisa diukur berapa lamanya. Melewati masa yang begitu lama dan panjang sampai ke sini, dan saya di sana yaitu menegakkan melafalkan sutra ini, yaitu belajar mengenai sutra teratai, membabarkannya kepada orang lain. Saya bukan hanya membaca, saya juga bercerita dan berbagi kepada orang lain, dan juga saya mempraktekannya dalam tindakan nyata. Makanya sekarang ini aku dapat mencapai Anuttara Samyak Sambodhi dengan segera. Makanya saat ini saya begitu cepatnya bisa mencapai tingkat kebudaan,
memperoleh pencerahan sempurna yang tiada tara, kesadaran yang tiada tara, makanya menjadi Sang Maha Sadar di seluruh alam semesta. Semuanya diperoleh karena pemahaman yang dilewatinya di masa lampau. Dikarenakan ada membaca, melafal, mengetahui, memahami, mempraktekkan secara nyata, menyebarkan dan membabarkan dharma, makanya mencapai kebudaan dengan segera. Karena beliau sangat memahami tentang dharma ini, membaca, menegakkan dharma ini, maka mengetahuinya, mengenal, saya juga mempraktekannya dalam tindakan nyata. Saya juga menyebarkan dharma dan membabarkan dharma. Makanya mencapai kebudaan dengan segera. Di sini saya kembali terus mengulangnya, mengetahui, memahami, mempraktekannya, menyebarkan dharma, terus-menerus menyebarkan dan membabarkan dharma ini, terus-menerus mengajarkannya. Makanya akan mencapai, barulah bisa dengan segera mencapai kebudaan. Sutra ini merupakan jalan tembus menuju buah kebudaan. Belum pernah ada orang yang mencapai kebudaan tanpa melalui sutra ini. Juga belum pernah ada orang yang tidak mencapai kebudaan melalui sutra ini. Sutra ini merupakan jalan tembus menuju buah kebudaan. Kita berada pada kebodian yang agung dan lurus, berjalan menapaki jalan yang sangat lurus ini, sehingga sutra ini adalah sutra untuk mencapai kebudaan, yakni lurus. Oleh karena itu, belum pernah ada orang yang mencapai kebudaan. Untuk mencapai kebudaan, tidak ada seorang pun yang bisa mencapainya tanpa mempraktekkan sutra ini. Karena sutra ini mengajarkan ajaran bodhisattva, sehingga belum pernah ada orang yang tidak mencapai kebudaan melalui sutra ini. Juga tiada satu orang pun yang menapaki jalan ini tetapi gagal mencapai kebudaan, tidak ada. Tentu harus berjalan melewatinya. Setelah Anda berjalan melewatinya, tentu akan mencapai kebudaan. Jika Anda tidak pernah menapaki jalan ini, maka dapat dipastikan kita tidak akan mencapai kebudaan. Sehingga jalan ini merujuk pada 6 paramita dan laksa praktiknya tentu saja harus melewatinya. Walaupun bagian tentang buah balasan ini menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki makna paling dalam. Dalam bab pendahuluan, melalui tanya jawab antara Manjusri dengan Maitreya, terlacak kembali pada apa yang terjadi dari awal hingga akhir. Manjusri adalah guru pembimbing untuk 9 masa kehidupan dari Buddha Sakyamuni. Guru pembimbing di masa kehidupan lampau yang sangat banyak, inilah kedalaman dari sutra ini. Sejak bab pendahuluan dimulai, Maitreya tidak tahu mengapa Bodhisattva Manjusri menuntun dia untuk memasuki bagian yang mendalam dari sutra ini. Jika kita mengingat kembali bab pendahuluan, maka kita akan tahu sekarang Sadapaributta adalah Buddha Sakyamuni. Bodhisattva Sadapaributta yang sekarang dibicarakan adalah Buddha Sakyamuni. Saat ini, setelah melewati masa dari 20.000 koti Buddha Bhisma Grajitaswara Raja, 2000 koti Buddha Chandra Surya Pradipa, 2000 koti Buddha Dunbu Biswara Raja, kemudian melewati lagi masa puluhan juta koti Buddha. Lihatlah, waktu panjang atau tidak? Sangat panjang. Jadi ini adalah sedang menjelaskan, juga tidak tahu Buddha Sakyamuni adalah guru dari Bodhisattva Manjusri pada beberapa kehidupan lampau. Buddha Sakyamuni juga pernah menjadi guru bagi Bodhisattva Manjusri. Bodhisattva Manjusri juga pernah menjadi guru bagi Buddha Sakyamuni. Perdana Menteri mengajar muridnya, murid mengajar gurunya. Seperti demikian tanpa putus saling memberi pengajaran. Mereka pernah menjalin jodoh pada masa Buddha Mahabhijana Janana Bibu. Sekarang menurut naskah di sini, ternyata jalinan jodoh telah terjadi pada masa Buddha Bhisma Grajitaswara Raja.
Selanjutnya, dalam naskah tentang peramalan bagi para murid, dikatakan perlu melewati kalpa tak terhingga, sebab jalan menuju kebudaan adalah sangat panjang dan tak terkira. Jadi, disebutkan kalau Bodhisattva Sadapaributta telah bertemu dengan Buddha tak terkira selama kalpa tak terhingga, baru bisa mencapai kebudaan. Mereka pernah menjalin jodoh pada masa Buddha Mahabhijana Janana Bibu. Sekarang mulai membabarkan semua yang telah terakumulasi pada masa Buddha Mahabhijana Janana Bibu. Menjalin jodoh pada masa Bhismagrajita Ghosaswara Raja ini adalah waktu yang sangat lama sekali. Sebelumnya, pada masa Buddha Bhismagrajita Ghosaswara Raja, kita tidak dapat menghitung periode atau tahun yang telah berlalu. Selanjutnya, dalam naskah tentang peramalan bagi para murid, pada bab memberikan peramalan, ketika bab memberikan peramalan, bab lainnya dikatakan perlu melewati kalpa tak terhingga, sebab jalan menuju kebudaan adalah sangat panjang dan tak terkira. Karena begitu panjang, tidak dapat diakumulasikan dan dihitung karena sangat panjang, tidak dapat ditelusuri. Jadi, telah disebutkan kalau Bodhisattva Sadapaributta telah bertemu dengan Buddha tak terkira selama kalpa tak terhingga, baru bisa mencapai kebudaan. Sehingga sampai di sini, ingin menyampaikan waktu Bodhisattva Sadapaributta, walaupun naskah sutra ini berakhir, telah menjadi Buddha Sakyamuni. Kamu ingin menghitung waktunya, tidak akan bisa terhitung. Kita juga akan mengakhiri waktu yang berlalu, juga tidak bisa terhitung. Bila para ahli matematika, bila para murid mereka tidak bisa tuntas disampaikan naskah sutra tersebut, semua orang masih ingat. Singkat kata, waktu yang lama kita tidak bisa melupakan. Setiap menit dan detik kita, jiwa kebijaksanaan ini merupakan ingatan kita, membuat kita mengenang kembali kehidupan masa lampau kita. Kamu demikian, semua orang pada dasarnya berada di puncak burung nasar, sehingga semua orang memiliki stupa puncak burung nasar. Kita hanya ingin melatih diri pada momen saat ini. Ini merupakan puncak burung nasar dalam batin kita. Pada kondisi ini, jika kalian ingin melakukan ritual namaskara, harus pergi lebih jauh. Singkat kata, kita pada kondisi tersebut, waktu berlalu dalam setiap detik, tidak bisa terhitung. Kita harus sangat paham. Kekosongan dalam keberadaan menakjubkan. Keberadaan menakjubkan di dalam kekosongan, sehingga kita harus lebih bersungguh hati. Bersungguh hati dalam ajaran. Kita jangan melekat, pelan-pelan menghitung di sana, sampai akhirnya tiada hasil, karena selamanya tidak ada waktu yang ada hasilnya, sehingga harus menggenggam momen saat ini. Di antara setiap detik berlalu sangat cepat, sehingga setiap menit dan detik harus lebih bersungguh hati.